A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi darin amin ya rabbal alamin. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwal man alqa. Qalu padha ngucap sapa saharah. Qalu padha ngucap sapa saharah. Ya Musa yang pengucap ya Musa. Ya Musa, he Nabi Musa, ikhtar antul qiyah wa imma an nakuna awwalaman alqa. Ya Musa, he Nabi Musa, ikhtar milya sapa sira. Imma antul qiyah ana kalane yen to nibaake sapa sira. Asaka ing ya Allah ya Rabbi ya Karim tekan sira tongkat kamu ai awalan tegese ing dalam kawitane yang permulaan adalah kamu atau wa imma annakuna lan ana kalani yen to ana sapa kita sapa ingsun iku awalaman kawitane wong alqa kang nibaake sapa man ay asahu ing tekene man. Tegese ing tekene man. Ya Allah ya Rabbi ya Karim qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Qala ngucap sapa Musa bal alqu ing pengucap bal alqu balik nibakno sapa sira kabeh. Kalian dulu yang menjatuhkan terhadap tali tampar dan juga tongkat kalian semua ai. Akhire fa'alqau mongko nuli awas harakate ya. Fa'alqau ini dibaca fathah. Fa'alqau mongko nuli nibake sapa saharah ing isiyahum hibalahum niku fa idza hibaluhum mongko dumadaan utawi pira-pira tampare saharah wa isiyuhum lan tekene saharah isiyum lan pira-pira tekne saharah. Asluhu tai asli isiyuhum iku usuwun ya ala wazni fulusun. Iku usuwun lafat usuwun ulibatin ganti apa alwawani waw loro ya ain yang dadi ya loro wa kusirat lanten kasrah apa al ainu ain wasadulan sod jadi isiyun iku yukhayyalu den cikrak-cikrakake ya dibayang-bayangkan diimajinasikan ilahi maring Musa min sihrihim saking sihire sahara annaha saat tenane hibaluhum wa isiyuhum iku hayyatun bira-bira ula tas akang lumaku apa hayat ala butuniha atase bira-bira wetenge hayat faujasa fi nafsihi khifatan Musa faujasa mongko nuli ngerasa ai ahasa tegese ngerasa fi nafsihi ing dalam penggalihe hati ini bahasa Jawa ini bahasa halusnya penggalihe Musa binafsi dalam penggalihe Musa khifatan ing wedi sapa sing merasa khawatir sapa Musa Nabi Musa ai khafa tegese wedi sapa Musa min jihati anna sihrahum saking arah-arah sak tenane sihire sahara
iku min jinsi mu'jizati saking jenise mukjizate Musa. Khawatir ayo tapi bisa ingin to dadi serupa. Yen to dadi serupa. Ayo tak bisa ingin to dadi serupa. Apa amruhu perkarane. Apa amruhu perkarane Musa ala nasi ing atase para menungso. Fala yu'minu mongko ora padha iman sapa nas bi kelawan Musa. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Kula ngucap sapa ingsun Allah lahu maring Musa la takhaf ing pendikan la takhaf aja wedi sapa sira la takhaf aja wedi sapa sira innaka antal a'la innaka satenane sira anta tegese sira iku al a'la kang luwih luhur wala ala kang luwih luhur alaihim ing atase saharah alaihim ing atase saharah ya Allah ya Rabbi ya Karim luwih luhur bil ghalabati kelawan ngelindih wal kima fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahiru wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Surat Thaha ayat 69. Walqi lan nibakno sapa sira Musa ma ing barang tegese ing tongkat fi yaminika kang tetep ing dalem tangan sira wa ya taima iku asau tongkate Musa talqaf niki dados jawabe Amr. Walaupun bolak-balik matur jawabe Amr itu nanti menjadi dibaca jazm. Talqaf mongko bakal nguntal apa ma sana'u apa ma fi yaminik ay tabtali' tegese bakal nguntal apa ma fi yaminik ma ing barang sana'u kang padha agawe sapa sahara ing ma innama saktenane barang sana'u kang agawe sapa sahara ing ma iku kaitu sahirin sandupoyone tipu dayane wong kang ahli sihir ai jinsihi tegese jenise kaiti sahir se niki nafsiri dumateng kaidu ngoten nggih ai jinsuhu tegese jenise kaidu sahir ya Allah ya Rabbi ya Karim wala yuflihu sahiru haitsu atani wala yuflihu lan ora bakal bejo ora bakal menang sapa sahiru wong sihir kang ahli sihir tukang sihir haitsu atani dalam saking ngendi-ngendine nekaaken sapa sahir haitsu atani dalam panggonan nekaake sapa sahir ai bisihri tegese kelawan sihire sahir akhire napa fal mongko nulim nibaake sapa Musa Nabi Musa akhire fatal qaf ngoten mawon fatal qaf mongko fatalak qafat nggih fatalak qafat mongko nuli nguntal apa asahu ulama ing sakabehane barang sanau kang padha agawe sapa saharah ing pun saminten mawon. Nah, ini sekarang sudah benar-benar membahas yang namanya Nabi Musa yang benar-benar tanding nih ya. Ini tanding dengan para ya Allah ya Rabbi ya Karim saharah atau tukang sihirnya sinten tukang sihirnya Firaun. Jadi kita ingin dikatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim tengriki ingin dikatakan surat Thaha ayat 65
Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Qalu, para saharah, tukang sihirnya Fir'aun berkata, ya Musa, wahai Musa, ikhtar, pilihlah. Imma an tulqiya, ada kalanya kamu duluan yang menjatuhkan terhadap tongkatmu, ay asoka ay awalan, ada kalanya kamu duluan yang menjatuhkan terhadap tongkat kamu. Wa imma anakuna awwalaman alqa, dan ada kalanya kami yang terlebih dahulu yang menjatuhkan terhadap tongkat-tongkat kami. Ini yang pertama seperti itu. Lano tengeri niku dingendikaken ngeten kalian Al Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau niku dawuh, yakni tatkala kemarin sudah membahas akan perlu kita ketahui bahwa kemarin sudah disebutkan bahwa janji hari hanya pertarungan, bahasanya pertarungan antara Nabi Musa dan juga para tukang sihirnya Fir'aun adalah Yaumuz Zinah, hari raya, ya, Yaumuz Zinah, hari raya, hari berhias diri. Maka kata-kata aidan an qauluhu summa tusaffa sara dzalika muhnian an qauli fa hadaru hadzal mawdi'. Akhirnya ini merupakan sebuah hal yang sifatnya mencukupi daripada ucapan fa hadaru hadzal mawdi'. Artinya ya jelas lah. Artinya sudah dijelaskan bahwa hari hanya adalah hari raya, hari di mana para manusia itu pasti berkumpul dan juga berhias diri. Dan kemudian para tukang sihir pun juga sudah bersiap-siap. Awa fa'ajmi'u kaidakum, ya, fa'ajmi'u kaidakum summatu sofwa. Ayo, kumpulkanlah segala tipu daya kalian semua, kata tukang sihirnya satu dengan yang lainnya berbisik seperti itu. Summatu sofwa. Kemudian datangilah tempatnya, ya, datangilah tempatnya di Iskandariyah, tempat tengah-tengah, kota tengah-tengah di negara Mesir. Dipilih tengah-tengah deh biar semuanya bisa hadir ke situ dengan mudah. Dan akhirnya nopo, ya, terjadilah ini. Setelah di panggung, qalu ya Musa, mereka semua berkata, ya Allah ya Rabbi ya Karim, ada kalanya kamu duluan, wahai Musa, ada kalanya kamu duluan yang menjatuhkan terhadap apa yang ada di tangan kamu, atau kita yang terlebih dahulu. Maka wahada takhir ma'ataqimi fi dzikri husnu adabin minhum wa tawadu'un lahu, ya. Fala jarama razaqahumullahu ta'ala al-iman bi barakatihi. Niki lho Pak, garis bawah ini sangat Masya Allah dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Delok iki mono tukang sihire Fir'aun. Tapi karo Nabi Musa itu masih melihatkan yang namanya sikap sopan santun, tawaduk dan juga etika. Sehingga gara-gara, ya kan, modelnya kan mestinya kan kalau tukang sihir yang penting tugasnya kan melaksanakan terhadap apa perintahnya Fir'aun. Kan seperti itu toh. Mestinya yang namanya tukang sihir itu dengan sombongnya, sekalipun dihadapkan dengan Nabi Musa dengan sombongnya, wis kowe ora iso nyapa-nyapa, wis aku wae, misal seperti itu. Tapi ternyata para tukang sihir ini penuh dengan adab, penuh dengan etika. Bayang nih Pak, tukang sihir tapi sik duwe adab. Tukang sihir tapi sik duwe etika. Nang Nabi Musa sampai-sampai memberikan pilihan kepada Nabi Musa. Cara dibahasane rada Jawa, monggo panjenengan riyen napa kula riyen. Cara dibahasakno alus iku koyo ngono. Tukang sihire tukang sihire Fir'aun. Mulane dawuh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau melanjutkan, maka barokahnya mereka mempunyai adab dan juga etika yang baik terhadap Nabi Musa. Dari segi para tukang sihirnya Fir'aun ini mempersilahkan dengan penuh etika terhadap Nabi Musa, akhirnya mereka tidak terhalang daripada yang namanya iman. Ending daripada para saharah tukang sihir ini akhirnya bisa iman kepada Nabi Musa. Barokah apa? Barokah adab.
barokah tawadhu. Bayang nih Pak. Niki Masya Allah. Jadi tak cara bahasa tak baleni maneh. Wa hadza takhir ma'a taqdimihi fi dzikri husnu adabin minhum wa tawadhu'un lahu. Ya, nang mriki dikatakan ini namanya memberikan sebuah pilihan terhadap Nabi Musa sekaligus mendahulukan terhadap Nabi Musa imaan tulkiyah. Monggo panjenengan riyen Nabi Musa sing nibakan utawi kula mawon. Nah, cara bahasanya kan ngoten Ini merupakan husnu adabin, merupakan etika yang sangat baik sekali. Wa tawadhu'in lahu, dan juga sebuah hal yang sifatnya merendah di hadapannya Nabi Musa. Maka oleh karena itu fala jarama razaqahumullah taala al-imana bi barakatihi. Maka karena saking tawaduknya para tukang sihirnya Nabi Musa, maka gara-gara tukang sihirnya Nabi Musa itu penuh dengan etika yang baik di hadapannya Nabi Musa, oleh Allah Ta'ala tukang-tukang sihir itu semua diberi iman sama Allah Ta'ala. Karena wingi kan sampun kula balik nih. Wingi sampun kula omongnya bolak-balik. Setiap maksiat yang berangkatnya dari rasa takabur, dari rasa sombong, itu sulit untuk dimaafkan oleh Allah. Tapi setiap maksiat yang di situ dilaksanakan karena sebuah hawa nafsu itu masih mudah untuk dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Karena ini berangkatnya antara maksiatnya Nabi Adam, tanda kutipnya ya maksiat versi, bukan maksiat yang seperti maksiatnya kita. Pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam dengan pelanggaran yang dilakukan oleh iblis. Pelanggaran yang dilakukan oleh iblis itu tidak lain tidak bukan berangkatnya maksiatnya adalah karena rasa takabur, rasa sombong. Iblis merasa dirinya lebih mulia, berarti sombong. Maka sulit oleh Allah Ta'ala untuk dimaafkan. Berbeda halnya dengan sosok Nabi Adam yang dalam hal ini melakukan sebuah pelanggaran tidak lain tidak bukan karena hawa nafsu, pengen makan buah kurma. Maka kalau seperti itu oleh Allah Ta'ala Nabi Adam itu dimaafkan. Ya walaupun tetap dihukum tapi dimaafkan. Sama. Kalau kembali lagi, ini loh. Kalau Fir'aunnya sombong banget, congkak banget. Tapi kalau para tukang sihirnya itu penuh dengan ketawaduan, penuh dengan andap asor, penuh dengan etika, penuh dengan adab, sehingga oleh Allah Ta'ala diberi yang namanya iman. Masya Allah. Ngono Pak, ini pentingnya awak dhewe iki tawadhu, pentingnya awak dhewe duwe etika nang ngersane para yai, ngersane niki nabi, ya, ngersane para yai. Itu pentingnya sampai seperti itu. Pun summa inna Musa alaihi salam qabala adabahum bi adabin faqala bal alqu. Maka kita lanjutkan di ayat yang selanjutnya. Qala bal alqu fa idza hibaluhum qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Surat Thaha ayat 66. Secara maknanya bal alqu, Nabi Musa berkata, akan justru monggo kalian semua yang terlebih dahulu untuk melemparkan terhadap tali dan juga tongkat-tongkat kalian. Idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim anna tas'a. Maka tiba-tiba ya tampar-tampar mereka, tali-tali tampar mereka dan tongkat-tongkat mereka tukang-tukang sihir itu seolah-olah diimajinasikan terhadap Nabi Musa karena sudah terkena sihirnya para tukang sahara bahwa sesungguhnya benda-benda tersebut, tali-tali dan juga tongkat-tongkat itu seolah-olah menjadi sebuah ular yang berjalan. Bon, kita bahas tengeriki dulu. Tengeriki ingin dikatakan faidah qala bal alqu. Nabi Musa tahu qala bal alqu. Nabi Musa justru berkata silahkan kalian semua saja dulu yang untuk menjatuhkan terhadap tongkat dan juga tali. Maka dengariki kalau bahasanya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, inna Musa alaihi salam qabala adabahum bi adabin.
Nabi Musa tatkala mengetahui bahwa ini para tukang sihir ini dengan penuh tawaduknya, dengan penuh etikanya terhadap Nabi Musa, monggo jenengan riyen. Kan sing di sini kan jenengan riyen, monggo jenengan riyen utawi kula. Cara bahasa Jawa ini rada ana sopan-sopane ngono wae. Akhirnya Nabi Musa pun mengimbangi etikanya para tukang sihirnya Fir'aun dengan sebuah etika juga. Oh pun monggo panjenengan riyen mawon, panjenengan riyen. Bahasanya kan monggo pun jenengan riyen mawon, monggo panjenengan riyen. Pun ya. Jadi ngaten. Akhirnya napa? Fa idza hibaluhum fa'alqau, akhirnya benar-benar para tukang sihirnya Fir'aun itu menjatuhkan terhadap tongkat dan juga tali tampar yang mereka miliki. Fa idza hibaluhum wa isyuhum, maka tiba-tiba tampar-tampar mereka dan tongkat-tongkat mereka iku yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'ah, diimajinasikan kepada Nabi Musa karena terkena sihirnya para tukang sihir, bahwa sesungguhnya tampar dan juga tongkat-tongkat tersebut itu seolah-olah ular yang berjalan. Maka tengeriki coba kula lanjutkan bahasane. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum ay asluhu usuwun. Isiyun itu asalnya adalah usuwun. Ini belajar iklal ya. Kulibat alwawaniyya aini. Dua wawu yang terakhir usuwun, dan wun itu diganti menjadi ya, dua-duanya diganti menjadi ya. Wa kusirat al-ain wa shad, dan ain dan juga shadnya itu langsung diganti menjadi kasroh harokatnya. Iki cara rada jero maneh titik ae nang pembahasan tak iklale nggih, nang pembahasan iklale teng mriki ngendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kulibat alwawani ya aini. Kenapa kok dua wawu itu tiba-tiba diganti menjadi dua ya? Ai kulibat asaniyatu ya an liwuku ya mutatarrifatan. Pertama ya yang kedua itu dibagi ganti. Ya yang pertama ya Allah, wawu yang kedua itu diganti menjadi ya karena terletak pada akhir sendiri. Akhirnya berkumpullah ya dan juga wawu yang mana salah satunya didahului dengan sukun. Akhirnya wawu yang pertama diganti menjadi ya juga dan kemudian diidghamkan. Dan kasroh ain dikasroh karena mengikuti terhadap shad, dan shad pun itu juga dikasroh dengan tujuan ya-nya agar tetap sah, tidak diganti menjadi yang lain. Usuwun wawunya tak uri ya cah. Ini lah iklalan ya, rasa ditulis. Usuwun ain shad wawu marangan wawu lagi usuwun. Wawu yang terakhir ini ilalnya saya ilal dari yang akhir ya. Wawu yang akhir itu diganti menjadi ya karena dia terletak pada akhir kalimat sendiri. Akhirnya diganti menjadi ya. Jadilah lafaz usuyun. Apa? Usuyun. Dan bertemulah wawu dan juga ya. Usuyun. Wawu dan juga ya bertemu dalam keadaan salah satunya itu disukun. Maka wawu yang pertama ini juga diganti menjadi ya, menjadi usuyun tanpa idgham. Akhirnya kemudian diidghamkan menjadi usuyun. Setelah itu sing jenenge usuyun shad itu berharokat dhammah, sedangkan huruf yang setelahnya itu berupa iya. Lah kaya ngene iki ora kena iya ketemu sadurunge ketemu karo jenenge harokat dhammah. Makanya agar ya-nya ini tetap bahasanya tetap ya, tidak diganti menjadi wawu, maka shad-nya itu diharokati kasroh.
menjadi usiyun. Lah iya no dhammah merono kasrah iki abot ya. Akhirnya ain yang pertama pun juga harokat yang asalnya dhammah diganti menjadi kasrah, menjadi isiyun. Hamzah. Ini jenenge belajar iqlal, lalu ben tau ngerti jenenge iqlal. Lanjut. Yukhayyalu ilaihi min sihrim annaha tas'a. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Yukhayyalu ilaihi min sihrim annaha tas'a. Seolah-olah diimajinasikan, di bahasanya diimajinasikan lah, diimajinasikan terhadap sinten Nabi Musa karena dampak daripada sihirnya mereka, seolah-olah tali dan juga tongkatnya mereka para tukang sihir itu berubah menjadi seekor ular yang berjalan ala butuniha, yakni di atasnya perutnya mereka, perutnya ular-ular tersebut. Maka tengeriki timbul sebuah pertanyaan ngeten. Kok bisa-bisanya ngoten nggih? Tengeriki akan kenapa Nabi Musa itu lebih memerintahkan terhadap mereka terlebih dahulu untuk memperlihatkan yang namanya sihirnya mereka. Padahal seperti yang kita ketahui, saya bacakan mawon tengeriki bahasanya. As-soal asali dawanya Imam Fakhruddin Ar-Razi 5 qaddamahum fil ilqa ala nafsihi ma'a anna taqdima istima'i syubha ala istima'il hujjah ghairu jaizin. Asalnya gampangane ngomong ngeten. Kenapa kok Nabi Musa itu lebih mempersilahkan mereka dahulu untuk membuang terhadap napa? Tongkat dan juga talinya. Padahal nyuwun sewu, tatkala Nabi Musa itu memerintahkan mereka agar tampil terlebih dahulu, ini kan tanda kutipnya berarti seolah-olah Nabi Musa itu menyuruh mereka untuk menampilkan sebuah tindakan sihirnya. Tindakan sihir itu kan nggak boleh untuk ditampilkan, itu kan nggak boleh, kok malah diperintahkan sama Nabi Musa. Ini timbul pertanyaan seperti itu yang pertama. Yang kedua, kan bahaya kalau sampai tukang-tukang sihir ini menampakkan sihirnya terlebih dahulu, kemudian orang-orang hanya melihat apa yang dilakukan tukang sihir. Sebelum tukang sihir ini selesai, atau bahkan sebelum Nabi Musa ini memperlihatkan mukjizatnya, kalau sampai orang-orang itu pada bubar, sebagian ada yang bubar, maka kan bahaya. Akan menyebabkan mereka itu meyakini bahwa kebenaran itu di tangannya para tukang sihir. Ini kan bahaya. Maka ternyata dijawab, hikmah daripada Nabi Musa itu lebih mendahulukan terhadap orang-orang. Tengeriki dijawab, wal jawab annahu alaihi salam kana qad adhara al mu'jizata marratan wahidatan fama kana bi hajatin ila idhariha marratan ukhra. Pertama, yang namanya Nabi Musa itu sudah pernah, yang namanya Nabi Musa itu sudah pernah menampakkan mukjizatnya untuk yang pertama kalinya. Dulu sudah pernah oleh Nabi Musa itu ditampakkan sebuah mukjizatnya. Maka untuk kali ini Nabi Musa tidak perlu untuk menampakkannya lagi, itu masih belum perlu. Nah niki wal qaum innama ja'u li mu'aradati, sedangkan semuanya ini para hadirin sedang menyaksikan, dan para tukang sihir ini datang tujuannya tidak lain tidak bukan hanyalah untuk menentang terhadap Nabi Musa. Tujuannya ingin menentang terhadap Nabi Musa. Faqala alaihi salam, maka Nabi Musa sampai berkata, lau anni bada'tu bi idharil mu'jizah awalan lakuntu kasabab fi iqdamim ala idhari sihri wa qasdi ibtalil mu'jizah wa dzalika ghairu jaizin. Dawanya Nabi Musa seolah-olah ngeri akan, kalau andaikan aku Musa yang terlebih dahulu menampakkan sebuah mukjizat, maka ini seolah-olah menjadi penyebab kuat untuk mereka melakukan sebuah tindakan sihir mereka, yang mana tindakan sihir mereka itu digunakan untuk menentang terhadap mukjizatku. Kalau pekerjaan yang seperti itu enggak boleh. Sehingga dilanjutkan lagi,
walakinni ufawwidu al-amra ilaihim hatta annahum bi ikhtiyarihim yudiruna dzalika sihra summa ana udiru al-mu'jiz alladhi yubtilu sihrahum. Akan tetapi saya membiarkan urusan ini, saya pasrahkan kepada mereka sehingga mereka secara ikhtiar, secara pilihan mereka menampakkan sihir tersebut, kemudian baru aku menampakkan mukjizat untuk membatalkan sihirnya mereka. Maka kalau seperti itu fayakunu ala hadza takdir sababan li izalati syubhat. Maka kalau seperti itu justru Nabi Musa yang menghilangkan terhadap syubhat. Terus kamu ngomong ya kan. Jadi perlu kamu ketahui ya, ini kiat biar kita dalam sebuah pertarungan ya. Kiat dalam sebuah pertarungan. Ini kita biar menang itu ya salah satu caranya yang seperti ini. Persilahkanlah terhadap musuh itu untuk mengerahkan segala kemampuannya. Sehingga kita mampu untuk menilai, mampu untuk melihat seberapa hebat, seberapa kuat musuh ini. Mulanya Nabi Musa itu nggak mau, gitu loh. Nabi Musa itu nggak mau kalau beliau dulu yang tampil terlebih dahulu. Karena apa? Kalau Nabi Musa yang tampil terlebih dahulu, memperlihatkan mukjizatnya terlebih dahulu, maka yang ada mereka tukang sihir itu melakukan sihirnya dengan tujuan untuk membatalkan mukjizat. Hal yang seperti itu tuh nggak boleh. Kasihan mereka ya kalau seperti itu melakukan dua keharaman. Yang pertama melakukan sihir, yang kedua mereka melakukan yang namanya membatalkan terhadap mukjizat. Artinya ada usaha untuk membatalkan, menganggap bohong yang namanya mukjizat. Nabi Musa nggak pengen para tukang sihir ini melakukan dua kemaksiatan yang model yang seperti ini, yaitu kemaksiatan sihir dan juga maksiat membatalkan terhadap mukjizat. Sehingga ya nopo, Nabi Musa ingin membiarkan mereka sendiri melakukan sihirnya. Berarti kan mereka sekedar menampilkan sebuah sihir. Berarti cara maksiat itu mek siji. Ngono lho. Wis tampil ngono ae. Tampilnya cuma menampilkan sebuah sihir, tidak ada niatan dari mereka untuk membatalkan mukjizat, seperti halnya kalau andaikan Nabi Musa yang terlebih dahulu tampil. Itu yang pertama, tujuannya agar mereka tidak melakukan dua maksiat. Itu yang pertama. Yang nomor dua, tujuannya yang nomor dua, tangri kita akan bahwa kalau mereka yang terlebih dahulu tampil, maka tengeriki akan dengan mudahnya Nabi Musa ini menampakkan mukjizatnya, sehingga mukjizat ini datang dalam keadaan membatalkan semua sihir. Ya, mukjizat ini datang dalam keadaan membatalkan semua sihir, karena sihir sudah tampil terlebih dahulu. Mana niki nek kula biyen nek diurut cara bahasane ya. Kula biyen lek diuruki para guru-guru kula nang pelosok niku dulu, kalau kamu ingin menang di dalam sebuah perdebatan, nih kamu harus ngomongnya di akhir-akhir aja. Setiap kali ada orang ngomong, kamu catat, kamu ingat-ingat. Kamu harus bisa menakar, oh ini nanti kekurangannya seperti ini, kamu kekurangannya seperti ini. Sehingga ketika orangnya itu ngomong di akhir, sudah mengetahui titik kelemahan daripada semua hujah orang yang dibawa orang-orang. Semua hujah, semua dalil yang dibawa orang-orang. Begitu juga dengan kekuatan. Ya, awak dhewe cara tampil ora patik teman-teman. Ya, ben ngerti dhisik, oh sak ngene to kekuatannya. Ketika sudah mengetahui seberapa kuat para musuh, ya wis, kita akan bisa memenangkan dengan taktik yang sudah bisa kita susun tatkala kita mengetahui seberapa kuat mereka. Ya, jadi tampil wis nah akhir-akhir ngono ya, Pak. Cara bahasane awak dhewe kan lakon menang keri. Apa lakon menang keri. Ini jenenge lakon. Pun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niku tujuane. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun kita lanjutkan. Fa'idha hibalum itu hikmah kenapa justru Nabi Musa itu mempersilahkan mereka untuk tampil terlebih dahulu.
fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha hayyatun tas'a ay hayyatun tas'a ay ala butuni. Maka seolah-olah maka tiba-tiba tali dan juga tali tampar dan juga tongkat-tongkatnya mereka tukang sihir itu seolah-olah diimajinasikan terhadap Nabi Musa karena sudah terkena sihirnya para sahara, bahwa benda-benda tersebut berubah menjadi ular yang berjalan. Di garis bawah yang pertama ini para tukang sihir itu cara kerjanya ada dua. Cara kerjanya ada dua. Pekerjaan yang pertama dari mereka adalah at-tahyil. Tahyil itu merekayasa, mengimajinasikan kepada semua matanya manusia yang hadir di situ, sehingga seolah-olah mereka sedang melihat terhadap ular. Mainnya yang pertama adalah imajinasi, memainkan imajinasinya para manusia sehingga seolah-olah mereka itu sedang melihat terhadap ular. Karena kalau dalam ayat lain itu kan bahasanya menggunakan ya Allah ya Rabbi ya Karim. Cara bahasanya yukhayyalu ilaihi niki. Kalau dalam ayat lain itu falamma alqu saharu a'yunan nas. Tatkala mereka semua para tukang sihir itu menjatuhkan terhadap tongkat dan juga tali mereka, maka saharu a'yunan nas. Mereka mensihir matanya manusia. Berarti matanya manusia ini sama mereka dibuat menjadi seolah-olah, imajinasinya dimainkan seolah-olah melihat terhadap yang namanya ular. Itu pekerjaan yang pertama. Dimaini supaya ulo. Yang kedua, mereka memainkannya juga dengan menaruh. Misalnya Imam As-Sawi ya, beliau tengah di dawa qauluhu fa idza hibaluhum wa isiyum yukhayyalu ilaihi ni ya. Yukhayyalu ilaihi li annahum talauha bizza'baki falamma ishtadda haru syamsi ittarabat wa hazzat fatakhayyala annaha tataharrak. Jadi yang namanya tukang sihir itu untuk yang kedua kalinya setelah berhasil menyihir, mengimajinasikan kepada setiap matanya orang yang hadir di situ seolah-olah mereka melihat terhadap ular, maka sebelum pertandingan dimulai, yang namanya tali-talinya itu tadi itu sudah diolesi dengan zakbak. Zakbak itu air raksa. Nah, ini air-air yang mengandung kandungan apa bahasanya, kandungan kimia, yang mana tatkala tampar tali ini tadi sudah dikenai sama air raksa, air kimia yang namanya air raksa itu ketika dibiarkan di bawahnya panas matahari, maka talinya akan bergerak-gerak karena proses kimia itu tadi, kenaian minyak air raksa, kenaian minyak air raksa, yang mana ketika suatu benda ini terkena air raksa dan kemudian ditaruh di bawah panasnya matahari, maka tali tersebut akan bergerak-gerak. Sudah jadi sempurna toh. Jadi yang pertama itu mereka matanya sihir, diimajinasikan seolah-olah melihat terhadap ular, dan yang kedua sebelum tanding tadi yang namanya ini isiyuhum hibaluhum wa isiyuhum, tongkat dan juga tamparnya itu dikasih yang namanya air raksa, sehingga ketika terkena panasnya matahari seolah-olah bergerak-gerak loro, berarti penggaweane tukang sihirnya itu tadi. Wes, ana teng mriki niku tinggi-tinggikan bahwa sampai-sampai Nabi Musa itu di hadapannya, di penglihatannya Nabi Musa pun seolah-olah memang itu merupakan sebuah ular yang berjalan. Tapi kan Nabi Musa kan sudah tahu, kalau orang-orang kan belum tahu. Kalau Nabi Musa sudah dibekali, sudah tahu bahwa ini hanyalah pekerjaan sihir. Ini jelas sihir, ini kayak model bias, kayak ini jelas sihir. Yes, paham ya?
Jadi penggawean iku mang carane lho ya padha ambek tukang-tukang sihir zaman-zaman saiki lho. Memanfaatkan kecerdasan teknologi sing koyo dibelah ternyata tangan ambek sikile badane iku nang panggon iku memang pisah. Ngono-ngono kuwi hanyalah bermain trik. Hanyalah bermain trik. Maka sama tukang sihirnya Fir'aun itu juga bermain trik. Yang pertama memainkan imajinasinya para manusia agar seolah-olah melihat terhadap yang namanya ular. Dan yang nomor dua ternyata ada triknya. Biar tampar itu bisa bergerak itu ada triknya. Sing jenenge tampar kuwi kaya ana air raksa. Mari dikai air raksa, marono panas nang ngisore panas matahari. Kok obah-obah dhewe. Nah, oleh ra percaya praktek nih dia. Sekarang banyak. Enggak tahu kalau air raksa itu dijualnya di mana. Air-air kimia itu ya. Itu tindakannya para tukang sihirnya Fir'aun. Akhirnya nopo? Lagi ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau masalah jumlahnya lagi dingin-dingin banyak sekali ya. Ada yang mengatakan jumlah tukang sihirnya Fir'aun itu kalau kemarin kan cuma 72 ya. 72. Kalau di dalam Imam Fakhruddin Ar-Razi ada yang mengatakan sampai jumlahnya itu pinten 30.000 ya, ada yang mengatakan 15.000, ada yang mengatakan 900.000 ada yang mengatakan 900 saja 900, ada yang mengatakan 72. Ini menurut Imam Al-Ghalabi. Pun tengriki ngoten. Pun kita lanjutkan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Akhirnya nopo? Fa'aujasa fi nafsihi khifatam Musa. Akhirnya Nabi Musa merasa di dalam hatinya rasa takut. Delok sing jenenge tukang sihir iku kabeh telah melakukan atraksinya. Bahwa sampai yang namanya ular itu, sampai yang namanya tongkat dan juga ular itu mereka sihir menjadi seolah-olah menjadi ular. Akhirnya Nabi Musa di dalam hatinya menemukan rasa takut. Takut karena apa? Apakah takut kalah ataukah bagaimana? Ai khofa min jihati anna sihrahum min jinsi mu'jizatihi ayyal tabisa amruhu 'alan nasi fala yu'minu bihi. Yang ditakutkan sama Nabi Musa itu bukan Nabi Musa takut kalah. Yang ditakutkan Nabi Musa itu bukan Nabi Musa tidak bisa membandingi. Tapi yang ditakutkan oleh Nabi Musa adalah karena sihir yang sedang mereka bawakan itu sama persis dengan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa, yaitu tongkat tali yang diubah menjadi sebuah ular. Takutnya nopo? Ayyal tabisa amruhu 'alan nas. Ini khawatir di hadapannya para manusia. Ini para manusia enggak bisa membedakan mana yang sihir, mana yang mukjizat. Kok padha rek mukjizat? Khawatir kok wongku ngira berarti padha wae. Berarti kabeh iki ya padha wae. Berarti Nabi Musa itu duduk mukjizat iki. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Musa, fala yu'minu bi, sehingga para manusia enggak bisa beriman. Jadi yang dikhawatirkan bukan Nabi Musa takut kalah, mboten. Nabi Musa takut kalau sihirnya itu sama persis dengan mukjizat dari segi modelnya saja. Maka seolah-olah ini akan menyebabkan mereka itu justru malah tidak iman. Ini loh yang dikhawatirkan oleh para nabi itu duduk kalah. Khawatir justru mereka semua menjadi tidak iman. Bon, kita lanjutkan lagi. Allah ya Rabbi ya Karim. Teng riki kula lanjutaken malih. Itu ketakutannya Nabi Musa. Kita lanjutkan. Akhirnya yang terjadi nopo? Allah Ta'ala ndawi dumateng Nabi Musa, Qulna la takhaf innaka antal a'la.
Aku Allah berkata kepada Musa, la takhaf. Janganlah kamu takut, janganlah kamu khawatir. Innaka antal a'la. Sesungguhnya kamu wahai Musa itu merupakan orang yang lebih luhur. Karena alaihim bil ghalabah, yakni kamu lebih luhur atas kalian, atas mereka semua bil ghalabah, sebab kamu pasti akan menang. La takhaf innaka antal a'la. Kowe ojo uti karena kamulah yang lebih akan menang. Kamulah yang lebih mulia, kamulah yang lebih tinggi, kamulah yang akan menang. Bon, nang ikuti ngendika akan ngoten. Dadi iki wis jaminan teko Allah taala. Wala takhaf innaka antal a'la. Wis ta, Musa kowe ojo khawatir. Kamulah yang lebih mulia, kamulah yang lebih luhur, kamulah yang lebih ya Allah ya Rabbi ya Karim, kamulah yang lebih luhur karena kamulah yang lebih luhur karena kamu yang akan menang. Ini jaminan dari Allah Ta'ala. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim terakhir ini dawuh Allah Ta'ala dumateng Nabi Musa setelah Allah Ta'ala menenangkan terhadap Nabi Musa. Dawuh Allah Ta'ala wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Tengri dia akan wal kima fi yaminika. Wahai Musa, jatuhkanlah apa yang ada di tangan kanan kamu. Jatuhkanlah apa yang ada di tangan kanan kamu. Wahya asaw, yaitu tongkatnya Nabi Musa. Talqaf ay tabtali ma sana'u. Niscaya tongkat kamu yang ada di tangan kamu itu akan menelan terhadap semua yang sudah mereka buat, yang sudah dibuat oleh para tukang sihir. Innama sana'u kaidu sahirin ay jinsuhu. Sesungguhnya perkara yang mereka buat itu merupakan tipu dayanya tukang sihir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Yang namanya tukang sihir itu pasti tidak akan menang. Apa? Yang namanya tukang sihir itu pasti tidak akan menang. Ai bisihrihi, dimanapun dia membawa sihirnya pasti tidak akan menang. Fa'alqa Musa asahu fatalaqafat kullama sana'u. Maka Nabi Musa benar-benar menjatuhkan terhadap tongkatnya dan kemudian menelan terhadap semua yang dibuat oleh para tukang sihir. Guys, itu secara garis globalnya, secara garis ringkasnya ngeten. Secara garis terperincinya maksudnya. Wa alqima fi yaminika. Allah Taala iku ing dalam ngendikane iku wa alqima fi yaminika. Jatuhkanlah wahai Musa apa yang ada di tangan kanan kamu. Kenapa Allah Taala niku mboten ngendikani dumateng Nabi Musa itu dengan bahasa wa alqi asoka. Buanglah atau bahasane jatuhkanlah tongkat kamu. Nyapa kok bahasanya orang kok langsung ngono wae? Nyapa bahasanya orang kok langsung Musa itu buanglah tongkat kamu. Tapi bahasanya adalah wa alqima fi yaminika. Buanglah apa yang kamu bawa di tangan kanan kamu. Oh ternyata ini didawakan kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ini bisa-bisa saja jaza ayyakuna tashiran laha la tubal bi kasrati hibalihim wa isihim wa alqi al-awid al-fard as-sahir ral jirmi alladhi bi yaminika fa innahu bi qudratillahi ta'ala yatalaqqaf ha ala wahdatiha wa kasratiha wa sahharaha wa 'azzamaha wa jaizun ayyakuna ta'diman laha ay la tahtafil bi hadhil ajram al-katsirah fa inna fi yaminika syai'an a'dama minha kullaha wa hadi ala kasrati aqallu syai'in indaha fa alqiya. Niki dawuhnya sinten niki dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sengaja Allah Taala itu membahasakan dengan bahasa jatuhkanlah apa yang ada di tangan kamu, tidak menggunakan bahasa jatuhkanlah tongkat kamu. Ini tujuannya tidak lain tidak bukan adalah bisa untuk tujuannya itu mentazhir. Mentazhir itu berarti menganggap remeh. Gampangane ngomong ini. Ya jeneng tanganmu iku Musa mek gur sing jenenge apa? Tongkat mek gur siji. Musune tali dan juga tongkatnya
tukang sihir yang jumlahnya ada 72 menurut satu kaul, atau bahkan ada yang sampai mengatakan sampai ratusan itu. Kuancen sing jenenge mbok yang ada di tangan kamu itu hanya satu tongkat. Tapi perlu kamu ketahui bahwa satu tongkat itu dengan kudratillah, dengan kuasanya Allah Ta'ala akan mampu untuk menelan semua yang dibuat oleh tukang sihir. Jadi ini sekali lagi seperti yang diajarkan di dalam balaghah, Pak. Di dalam balaghah itu yang namanya isim mausul, terkadang sebuah isim dhohir itu diganti menjadi isim mausul. Itu tujuannya ada kalanya lebih tasghir untuk memperkecil, menganggap kecil, menganggap hina, menganggap remeh. Ya, ada kalanya itu justru malah menganggap besar. Kenapa? Menganggap besar. Kalau dalam contoh ayat lain itu nanti ada, saya jelaskan dulu. Atau bisa ini nanti tujuannya bukan tashbih tapi ta'dzim, untuk mengagungkan terhadap apa yang ada di tangan kanannya Nabi Musa. Karena kalau bahasanya itu cuma jatuhkanlah tongkat kamu itu biasa. Tapi kalau bahasanya jatuhkanlah apa yang ada dalam tongkat kamu, itu tujuannya untuk mentakdim, untuk mengagungkan terhadap apa yang ada di tangan kanannya Nabi Musa. Bahwa itu bukan hanya sekedar tongkat yang sama dengan tongkat-tongkat yang lain, akan tetapi itu merupakan sebuah tongkat yang memiliki sebuah kehebatan, yang menjadi sebuah mukjizat, yang nanti kalau dijatuhkan akan menjadi seekor ular yang besar yang menelan terhadap semua apa yang telah dibuat oleh tukang sihir. Ya. Ini sama persis dengan kalau dalam ya Allah ya Rabbi ya Karim dalam bahasa ayat lain itu, saya ingat ini dalam ilmu balaghahnya. Kalau dalam ilmu balaghahnya itu dulu ada dicontohkan, saya ingat fa ghasyiyahum minal yammi ma ghasyiyahum. Ini cerita Fir'aun nanti insyaallah di ayat-ayat yang belakang. Jadi tatkala yang namanya Fir'aun itu ditenggelamkan oleh nopo? Yang namanya laut, maka redaksi Al-Quran itu bukan kok fa ghasyiyahum minal yammi ma ghasyiyahum. Bahasa redaksinya Al-Quran bukan kok maka Fir'aun itu ditenggelamkan oleh ombak laut, ngoten mboten. Tapi fa ghasyiyahum, maka menelan terhadap Fir'aun dan seluruh bala tentaranya minal yammi dari laut ma ghasyiyahum, sebuah perkara yang menelan terhadap mereka. Ini untuk menunjukkan betapa agungnya gelombang laut yang menelan terhadap Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Sampai-sampai dibahasakan dengan bahasa sebuah perkara. Artinya kalau dibahasakan dengan sebuah perkara itu saking gede nih. Sampai-sampai wis ndak iso atau bahasa sulit untuk dibahasakan dengan bahasa angka. Maka sama Allah Ta'ala meredaksikan di dalam ayat ini wa alqima fi yaminika, ya, jatuhkanlah wahai Musa apa yang ada di tangan. Ini karena kalau bahasanya cuma asoka, itu cuma nanti jatuhnya seperti biasa, jatuhkanlah tongkat kamu itu biasa. Tapi kalau itu loh yang di tangan kanan kamu, jatuhkanlah. Oh berarti ini bukan hanya sekedar tongkat biasa, pasti ada keistimewaannya. Bon, itu maksudnya ngoten. Terus dilanjutkan lagi, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Akhirnya terakhir kalau jelasakan dawi Al-Imam Fakhruddin dawi Imam Jalaluddin As-Suyuti Al-Mahalli fatalaqafat billama sanau. Setelah benar-benar dibuang sama Nabi Musa, tiba-tiba berubah menjadi ular yang sangat besar dan menelan terhadap semua tongkat dan tali tamparnya para tukang sihir yang jumlahnya ada buahnya itu tadi. Ini juga cerita lengkapnya, Pak. Ini seperti yang didaukan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ai alqa Musa asahu, Nabi Musa benar-benar menjatuhkan terhadap tongkatnya. Fa idahiya a'dhamu min hayyatihim. Tiba-tiba tongkatnya tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar. Ini piro Pak? Kok ya lali to Pak?
tingginya berapa meter ini? Hah? Kurang lebih 18 meter. 18 meter ini, masya Allah. Yo sampai daukur tenanan Pak. Kurang lebihnya yang namanya Nabi Musa itu tongkatnya ularnya menjadi 18 meter. Bayangin. Yang mana kita lanjutkan lagi, summa akhadat tasdadu ayudaman. Jadi prosesnya itu yang sangar. Itu bukan kok dibanting ini marono sing jenenge iki tongkat moro langsung dadi gowedhe ngoten mboten. Ular tongkat dibanting glek langsung berubah menjadi ular. Pertama kecil, tambah lama tasdadu ayudaman. Tambah lama tambah besar. Sampai tinggi akan hatta malaat al-wadi. Sampai ini apa jenenge? Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ularnya Nabi Musa ini sampai memenuhi terhadap jurang. Besarnya loh, Pak. Lah piye ndase tok 18 meter ya? Ndase tok lho iki. Ora kok kumpulane uterane lho ya. 18 meter. Ini ndase tok. Sampai hatta malaatil wadi, sampai memenuhi terhadap yang namanya jurang. Summa sa'idat. Kemudian ularnya Nabi Musa ini mulai ke atas, wa'alat, terus ke atas hatta alikat danabuha bitarafil kubah, sampai yang namanya ini apa ekornya ularnya Nabi Musa itu mengenai kubah, ya, mengenai cungkup, mengenai kubahnya. Summa habatot, kemudian turun fa'akalat ulama amilu fil milaini wan nasu yahduruna ilaiha la yahsabuna illa annahu sihrun. Niki lho. Wah, manusia melihat itu sampai geleng-geleng, Pak. Ono ular gowedhe sakmono sampai menelan terhadap semua ular-ularnya tukang sihir. Summa akbalat nahwa Fir'aun. Ini ular ini sudah menghampiri yang namanya Fir'aun. Ular Nabi Musa sing gedene ndak sitok rahangnya itu sampai berapa? 18 meter. Itu sudah menghampiri Fir'aun. Litabtali'ahu, ingin menelan terhadap Fir'aun. Fatihatan faha, dalam keadaan membuka terhadap rahangnya, membuka terhadap mulutnya. Samanina diro'an, 80 dirok. Kemarin sudah saya katakan 41 diroknya itu 45 dikali 80 piro ya? Telan kalkulator 00 I 4 piro? 3600 berarti ya 36 meter. Iya toh? Kan satu diroknya itu 45 cm, ya toh? Dikali 8.000 berarti 3.600 cm. Kalau dijadikan meter berarti 36 meter. Rahangnya terus dibuka menjadi besarnya itu 36 meter di hadapannya Fir'aun. Fir'aun katanya dicaplok loh, Pak. Katanya dipangan. Ya, di tengah-tengah ini ularnya sudah membuka mulutnya dengan tujuan untuk mencaplok, ya, menelan terhadap Fir'aun. Akhirnya fasoha bi Musa alaihi salam fa akhadaha fa idahiyya asa. Kemudian kebetulan kok ini yang namanya fasoha bi Musa. Fir'aun itu teriak memanggil namanya Nabi Musa. Ya wedi, Pak. Fir'aun nang masih yo sak ngaku-ngaku nih jadi pangeran ngarepe ulo gede cangkeme tok ae gedene 36 meter atau 80 dirok. Akhirnya Fir'aun itu memanggil namanya Musa. Di tengah-tengah Fir'aun memanggil namanya Nabi Musa, langsung Nabi Musa mengambil terhadap ujung ularnya, ditarik grep, langsung berubah menjadi tongkat. Wes. Maka melana nang ngriki dikakaken
fa akhadha fa idza hiya 'asa. Diambil Nabi Musa grek ngene dadi tongkat maneh. Akhirnya dari situ kamakanat seperti kondisi awalnya. Wa nadarat as-saharah, para tukang sihir pun melihat fa idza hiya lam tada min hibalihim wa isihim syai'an illa akalatu. Tukang sihir itu melihat bahwa semuanya telah dimakan, tidak satu pun tersisa, semuanya dimakan sama ularnya Nabi Musa. Kalau bahasanya kemarin bahkan pokoknya apa yang ada di hadapannya, mulutnya ularnya Nabi Musa ini pasti akan ditelan. Baik itu pepohonan, baik itu kayu, baik itu bahkan batu pun digerus habis sama ularnya Nabi Musa. Ini bukan ular sembarang ular, Pak. Lalu lagi sampai tinggi akan fa'arafat as-saharatu, tukang sihir itu semuanya akhirnya tahu annaha laisa bisihrin, bahwa itu semua bukanlah sebuah sihir. Kok enek koyo ngene itu sihir ya. Kalau Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa kenapa kok tukang sihir pun mau menalar bahwa tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular itu benar-benar bukan sihir, karena ada banyak tinjauan. Yang pertama, tengeriki duhuru harakatil aso ala wajhin la yakunu misluhu bil hilah. Pergerakan ularnya Nabi Musa itu merupakan pergerakan yang sifatnya hakiki. Nah, pergerakan yang hakiki. Pergerakan yang sifatnya tidak bisa dilakukan dengan adanya sebuah hilah, dengan adanya sebuah trik. Kalau pergerakan ularnya tukang sihir itu kan dengan adanya trik, yaitu dikasih air raksa kemudian dipanaskan, ketika diletakkan di bawah terik panasnya matahari akhirnya bergerak-gerak. Ya bae mek gel-gel ngethok lho, Pak. Tapi pergerakannya ularnya Nabi Musa itu benar-benar maju, memiliki pergerakan yang hakiki. Itu yang pertama. Jadi ini yang menyebabkan para tukang sihir itu benar-benar mengetahui iki gak ngarah lek sihir model kayak ini gak ngarah. Kemudian yang nomor 2, ziyadatu idhamiha ala wajhin la yatimu dzalika bil hilah. Tadi sudah saya katakan bahwa ularnya Nabi Musa itu pertama kecil, tambah lama, tambah besar, tambah besar. Ini cara nalar, cara ilmu sihir gak iso kayak ngene iki. Secara ilmu sihir gak bisa. Yang nomor 3, dhuhurul a'dha. Di ularnya Nabi Musa itu benar-benar ada anggota-anggota. Mulai dari mata, ada matanya beneran. Mulut ada mulutnya beneran, ya. Benar-benar ada anggota-anggotanya ular. Anggota-anggota badannya ular. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, talaqqufu jami'i ma alqahu ala kasratihi. Bisa menelan terhadap semua yang dibuat oleh tukang sihir. Iki cara trik gak iso, gak trik ini gak iso. Dan yang terakhir nomor 5 adalah auduha khosyabatan sahiratan kama kanat. Bisa kembali menjadi tongkat kayu yang kecil di tangannya Nabi Musa. Iki gak iso, trik kayak ini gak iso. Sehingga oleh karena itu akhirnya Nabi Musa benar-benar menjadi akhirnya para tukang sihirnya Firaun itu benar-benar tunduk, benar-benar mengetahui bahwa semuanya ini bukanlah sebuah sihir. Sampai yang dilanjutkan waqalu, para tukang sihir itu sampai berkata, aina hibaluna wa isiyuna law lam takun sihran la bagiyat. Mana itu tali-tali tampar kami? Mana itu tongkat-tongkat kami? Andaikan semua itu bukanlah sihir, niscaya masih akan ada. Seperti halnya tongkatnya sinten Musa. Jelas sih. Akhirnya fakharru sujada. Semua tukang sihir tiba-tiba langsung bersimpuh bersujud seraya berkata amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Ini pembahasan besok ya. Tadi faul qiyas-saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun, surat Thaha ayat 70. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.